Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, akhir-akhir ini kan kalau kita di perempatan lalu lintas, apalagi baru bermasalah dengan Gunung Sinabung, terus ada itu yang membawa kotak-kotak sumbangan untuk korban Sinabung. Banyak yang menyumbang. Untuk siapa? Pokoknya ada orang menderita, kasihan juga lah. Malahan ada lagi lebih hebat waktu terjadi peristiwa Lebanon, bahwa mereka ditekan oleh orang Israel. Mulai ada kotak sumbangan untuk saudara-saudara kita di Lebanon. Banyak orang menyumbang. Tapi memang rasanya mencintai atau menghargai orang lain yang tidak kita kenal, yang jauh, agak mudah itu. Siapa orang di Lebanon itu? Memang tahu kita entah siapa itu. Tak kita kenal sedikit pun, hanya kita dengar-dengar, aduh kasihan juga. Sinabung mungkin dengan kita udahlah. Tapi kalau ditanya, mamanya tetangga kita atau kawan kita, tolong dulu bayar dulu minumanku, mana mau kita? Atau tetangga kita yang lain, dia lagi kelaparan atau apa, tak kita pedulikan. Jadi kadang memang kita ini kalau sudah mulai dikatakan mencintai atau menghargai orang lain, seakan-akan lebih mudah menghargai yang jauh. Artis-artis Amerika pun kita kagumi, oh luar biasa, bisa kita sampai menangis kalau dia mati. Siapa tak tahu kita kan, udah meninggal Michael Jackson, kok kenal rupanya itu? Meninggal dia, tetangganya meninggal, gak nangis dia kan. Bapak dan ibu dan saudara sekalian, itulah kadang manusia kan, kita ini. Untuk orang yang dekat, hati kita mulai bersifat negatif. Untuk orang yang jauh, karena tak kita kenal, udahlah. Jadi ada kumpulan ibu-ibu ini bahaya ini kan. Jadi ada ibu-ibu yang memang agak apalah, ada kaya-kayanya gitu lah ya. Tapi mental pula, selalu mental bergaya. Kalau datang ke kumpulan pun ada hebat-hebatnya. Jadi semua orang mulai, ibu yang lain walaupun kawannya, mulai orang tak suka. Jadi pas malam Natal mau tampil pula dia ke depan, kan tak bisa yang lain, harus dia tampil pembacaan atau apalah itu. Wah, tak bisa yang lain, memang sudah bersasak lah rupanya malam Natal. Wah, bisa-bisa. Ada tetangganya, ayo kita pergi ke gereja, ayo sebentar. Rupanya entah bagaimana selaknya atau tai periuk ada di sini ibu itu. Tapi kawannya itu takkan ku beritahu, mampus kau nanti, kau membaca biar mampus kau. Sama terus. Dan diberitahukannya kepada kawan, mereka, nin. Semua orang, bu, cantik kali. Tak sadar ibu itu, tampil akhirnya pembacaan. Semua orang ketawa. Sesudah siap, barulah diketahui, nangislah dia. Kau tadi tak memberitahukan. Tapi yang diantara mampus. Itulah kejamnya kan, orang yang sangat dekat dibiarkan. Pada hari ini kita dengarkan bagaimana Yesus sudah membuat banyak tak ada mukjizat di Kapernaum, di tempat lain. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Pulanglah dia ke kampungnya, Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan. Dan memang pada hari Sabat masuk dia ke sinagoga. Rupanya ada kebiasaan di situ, bisa ditunjuk orang sebagai pengkhotbah atau pembaca, dan dia membaca. Dan semua memang yang dari Nabi Yesaya itulah tentang dirinya. Roh Tuhan ada padaku sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan aku diutus, dan seterusnya. Dan Yesus mengatakan, genaplah semuanya itu. Dan mata semua orang dapat tertuju kepadanya. Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci ini. Pada saat kalian mendengarnya, akulah teman sekampungmu. Saya pernah ke Nazaret itu kan.
yang agak berkesan sama saya ditunjukkan di sinilah rumah Maria yang sekarang menjadi gereja. Joseph, tetangga-tetangganya, tapi ada sumur masih mulai dari zaman Yesus itu masih ada sumur itu ya. Saya bayangkan di sinilah mereka main-main anak-anak Yesus dan seterusnya ya. Jadi teman-temannya itulah, teman-temannya sebaya dan teman-temannya berkembang. Dia sudah tukang dan kemudian mungkin dia memperbaiki kursi orang dan seterusnya. Dan ketika itulah dia kenalkan bahwa genaplah ayat-ayat kitab suci ini. Dan semua orang ketika dia berkhotbah semua orang kagum. Tapi kemudian keluarlah segi negatifnya. Alah, itu siapalah Yesus ini? Kan dia anak Joseph, anak Maria, tukang kayu sama dengan kita. Banyak kali cakapnya ini. Walaupun benar yang dikatakannya, hati orang langsung tertutup karena tidak lagi melihat secara iman, tetapi melihat hanya secara jasmani. Dan pada umumnya agak negatif pula. Memang katanya kalau kita, mengapa kita kurang menghargai orang lain? Pada umumnya orang seperti ini adalah orang yang selalu berpikiran negatif. Yang kedua, orang seperti ini jarang juga membuat kebaikan. Tak apa dibuatnya. Jadi orang yang jarang membuat kebaikan akan sulit melihat kebaikan pada diri orang lain. Dan itulah rupanya teman sekampungnya itu. Dan ketika dia menerangkan bahwa Nabi Elisa dulu, kemudian Elia disarpak dan seterusnya, mulai makin panas. Walaupun benar yang dikatakan. Disinilah para bapak dan ibu sekalian. Kadang-kadang memang pertama kalau kita dari pihak seperti kita orang Kristen, Yesus lah ya. Kita mengatakan kebenaran, tetaplah katakan seperti Paulus tadi mengatakan dalam surat kepada umat di Korintus bahwa saya tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Tetapi sebab aku tak mengetahui apapun di antaranya selain Yesus Kristus. Hanya katanya dalam kelemahanku aku berbicara dan aku yakin bahwa Tuhan ada di dalam diriku. Itu aja. Jadi tak usah kita hebat-hebat menasihati orang. Tapi kalau kita mau berbuat yang baik, siaplah juga untuk memang tak usahlah sampai dilemparkan masuk jurang, tidaklah. Tapi mungkin disingkirkan. Tapi tetaplah kita jangan akhirnya kita berkauk-kauk atau berkobar-kobar untuk menghantam. Tapi laksanakanlah seperti Paulus, tidak dengan kehebatan, tetapi dengan iman saja. Itu dari kita. Kalau kita sebagai orang Kristen. Dari satu pihak, kalau kita ini orang-orang sekampung Yesus itu, mungkin kita lah. Janganlah terlalu mudah memandang negatif akan apa yang dibuat oleh orang lain. Jangan sampai si ibu itu maju ke depan, teni hudon, periuk ada di mukanya dan dibiarkan. Dan kita puas semua, mate kam. Ini adalah suatu yang betul-betul bukan apa yang diinginkan oleh Yesus. Pada hari ini kita diingatkan, lihatlah yang positif. Dan ketika kau mewartakan iman, wartakanlah dengan iman yang benar. Amin.